Diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Matt Pei dan Olya yang baru saja melakukan pengencrotan. Saat mereka sedang asik mengobrol, namun tiba-tiba Olya mengatakan bahwa dirinya mengalami trauma yang berat karena Olya sering diperkosa oleh ayahnya sendiri sejak ia masih berusia 12 tahun. Matt Pei pun kaget mendengar hal tersebut karena Matt Pei belum pernah sama sekali bertemu dengan ayahnya Olya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Olya menyuruh Matt Pei untuk membunuh si ayah. Esok harinya kita diperlihatkan sosok ayahnya Olya yang bernama Andrei, yang bekerja sebagai polisi dan selama menjalani kasusnya, ia selalu ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yevgeny. Kebetulan kasus yang mereka tangani adalah kasus mutilasi terhadap seorang gadis yang dilakukan oleh seorang pria bangsat. Namun dalam menangani kasusnya mereka berdua tidak selalu jujur, apalagi saat itu istri Yevgeny sedang sakit parah dan membutuhkan uang yang cukup banyak. Yevgeny pun meminta Andrei untuk memeras orang tua si pelaku mutilasi, di mana mereka berdua memberikan solusi pembebasan terhadap anaknya dengan syarat mereka harus menaruh sekantong uang di loker stasiun. Saat si pelaku mutilasi dibebaskan dari penjara, Andrei dan Yevgeny pun berniat mengambil uang tersebut untuk digunakan Yevgeny agar bisa membawa istrinya berobat ke rumah sakit. Namun celakanya Andrei bukanlah sahabat yang benar-benar baik karena dia membohongi Yevgeny bahwa orang tua si pelaku mutilasi tidak menaruh uang sepeser pun. Hingga pada akhirnya istri Yevgeny pun tidak terselamatkan dan harus meninggal dunia pada hari itu. Hal itu pun membuat Yevgeny murang-maring kala melihat si pelaku mutilasi yang baru saja bebas dan langsung menghajarnya hingga kojor saat itu juga. Kemudian kita diperlihatkan keseharian Olya yang bekerja di sebuah bar di kawasan Sayang Heulang. Olya pun sering dimarahi oleh atasannya karena Olya sering terlambat datang ke bar. Dan hal itu pun terus-menerus dilakukannya hingga pada akhirnya Olya pun harus dipecat secara tidak terhormat. Beberapa hari kemudian terlihat Matt Pei sudah berada di depan kamar apartemen ayahnya Olya sambil membawa palu. Di momen inilah Andrei yang belum pernah melihat Matt Pei sebelumnya langsung bertanya-tanya kepada Matt Pei. Lalu Andrei pun mempersilahkan Matt Pei untuk masuk ke dalam apartemen. Di sana sudah ada ibunya Olya yang bernama Natasha dan menyuruh Matt Pei untuk duduk sambil dibuatkan kopi oleh Natasha. Namun sialnya saat Andrei hendak duduk, palu yang ia bawa jatuh dan membuat Andrei semakin curiga. Ты всё время с ним ходишь? Seketika keadaan pun semakin memanas, Andrei pun langsung menyuruh Natasha untuk masuk ke dalam kamar. Dan di saat Andrei berniat mengambil gula untuk minumannya, Matt Pei pun berniat untuk kabur. Akan tetapi Andrei dengan cepat menodongkan shotgun tepat di hadapan Matt Pei. Tanpa basa-basi si Andrei pun langsung menembak si Matt Pei. Namun beruntungnya si Matt Pei mampu menghindarinya. Dan pada kesempatan itulah Matt Pei langsung menghajar si Andrei secara membabi buta. Perkelahian mereka pun terus berlanjut meskipun mereka berdua sama-sama terluka. Hingga pada akhirnya sebagai penutup Andrei pun melemparkan TV tabung miliknya tepat di wajah si Matt Pei. Saat tersadar, Matt Pei sudah berada di kamar mandi dengan keadaan tangan terikat borgol, yang mana itu membuat ia tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi Matt Pei tidak tinggal diam dan mencoba melihat keadaan ruang tamu dan terlihat jelas Andrei bersama Natasha sedang membereskan uang-uang yang berserakan.
Setelah itu, Matpei mencoba melepaskan borgol di tangannya dengan mengambil beberapa jepitan rambut yang berada di kamar mandi. Namun sialnya jepitan rambut tersebut jatuh dan menyangkut di lubang pembuangan. Karena tidak ada pilihan lain untuk mengambilnya, Matpei pun terpaksa menggunakan lidahnya untuk mengambil jepitan rambut tersebut. Matpei pun berhasil mengambilnya dan langsung menggunakan jepitan itu untuk membuka borgolnya. Akan tetapi, nasibnya tidak terlalu bagus karena Andrei mengetahui rencana Matpei untuk kabur dari sana. Andrei yang penasaran dengan kedatangan Matpei langsung menanyakan apa maksud dan tujuan Matpei datang ke sana. Setelah ditanya berkali-kali, akhirnya Matpei pun buka suara dan mengatakan bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk menyuruh Andrei agar berhenti memperkosa anaknya sendiri. Mendengar hal itu, Andrei pun sangat kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh si Matpei, sampai-sampai Andrei menganggap bahwa Matpei ingin bermain-main dengannya. Сейчас мы поиграем. Tanpa banyak bacot, Andrei yang sangat emosi langsung membawa mesin bor dan anjing di bor kakinya saat. Setelah selesai, Andrei pun keluar dan langsung membuka kulkas untuk mengambil makanan dan memberitahu Natasha bahwa dia tidak membunuh Matpei dan membiarkannya tetap hidup. Dalam keadaan sulit seperti ini, Andrei pun berencana menghubungi sahabatnya yaitu Yevgenik untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Позвони Евгеньевичу, он поможет. 1 jam kemudian, Matpei yang sangat lemas dan kesakitan masih berusaha untuk melepaskan diri dari borgol. Dan bahkan saat keadaannya terluka parah, Matpei sengaja mengoleskan sabun di tangannya. Dan usahanya kali ini tidak sia-sia karena ia berhasil melepaskan borgolnya meski tangannya harus patah. Matpei pun langsung keluar dan mengambil shotgun yang berada di ruang tamu. Kemudian Andrei yang melihat itu hanya bisa terdiam dan mencoba mengeluarkan jurus rayuannya agar Matpei tidak menembaknya. Полное лечение. Ты же видел, у меня есть деньги. Слушай, ну извини за ногу, ну... Andrei juga mengatakan bahwa dia adalah sosok ayah yang baik dan tidak pernah memperkosa Olya, anaknya. Akan tetapi Matpei bukanlah orang yang bodoh dan tidak semudah itu untuk percaya kepada Andrei. Matpei pun menyuruh Andrei untuk menelpon Olya untuk membuktikan ucapannya tersebut. Lalu setelah ditelepon, ternyata si Olya malah berkata tidak mengenali Matpei sama sekali. Loh, kok? Какой друг? Матвей. Я не знаю никакого Матвея. Tentu saja pernyataan Olya tersebut membuat semua pihak terkejut, apalagi si Matpei yang tidak pernah menyangka bahwa Olya akan berkata seperti itu. Matpei yang merasa telah dibodohi habis-habisan oleh si Olya justru sengaja tidak melawan saat Andrei mencoba membunuhnya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian terdengar suara bel dari luar pintu apartemen miliknya, yang ternyata dia adalah Yevgenik. Yevgenik yang menyangka bahwa si Matpei telah tewas, ia pun menyarankan Andrei untuk segera memindahkan jasad si Matpei ke kamar mandi agar jejaknya tidak diketahui oleh polisi. Андрей, давай отнесем его в ванную пока. Tapi sebelum memindahkan si Matpei, Yevgenik pun menelpon Olya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Setelah selesai menelpon Olya, Yevgenik dan juga Andrei pun langsung menggotong si Matpei. Погоди. Дышит. Dan usut punya usut, ternyata si Matpei berpura-pura mati agar dia bisa mendengarkan semua pembicaraan mereka di kamar itu. Matpei juga memberitahu Yevgenik bahwa ia melihat tumpukan uang di dalam lemarinya Andrei, dan Yevgenik pun langsung membuka lemari tersebut dan menemukan uang yang sangat banyak. Что это за деньги? Atas info dari Matpei, akhirnya Yevgenik pun sadar dan mengetahui siapa pengkhianat yang telah menyebabkan nyawa istrinya tidak tertolong. Tanpa banyak basa-basi, Yevgenik pun langsung mengeluarkan pistolnya. Begitu juga dengan Andrei yang langsung menodongkan shotgunnya. Тебя умерла моя жена. Но умерла от рака. Ты не должен был этого делать, Андрей.
Di situasi yang memanas antara Andrei dan juga Yevgeny, tiba-tiba Olya datang yang tadi sudah ditelepon oleh Yevgeny. Lalu Olya yang belum bicara satu patah kata pun harus melihat Yevgeny dan juga sang ayah beradu tembak tepat di hadapannya sendiri. Karena kekuatan shotgun jelas berbeda dengan pistol biasa yang membuat Yevgeny harus tewas di tempat, sedangkan Andrei masih bisa bertahan dan sedikit oleng. Kali ini Andrei mencoba untuk menyiksa Olya yang telah membuatnya sangat penasaran, hingga akhirnya Olya pun mengakui bahwa dia mengenal Matvei yang selama ini berpacaran dengannya. Dari sinilah terbongkar alasan Olya menyuruh Matvei untuk membunuh sang ayah, yang ternyata bukan karena Olya sering diperkosa oleh ayahnya sejak dari kecil, akan tetapi saat Olya dipecat dari pekerjaannya, Olya pun sengaja mendatangi apartemen ayahnya untuk meminta bantuan. Namun saat Olya akan pergi dari sana, Olya pun mencurigai gerak-gerik sang ayah yang mencurigakan, hingga akhirnya Olya pun mengintip si ayah sedang membawa sekantong uang dari kamar mandi. Karena hal itulah Olya menyuruh Matvei untuk membunuh ayahnya karena Olya sudah muak dengan keserakahan sang ayah. Apalagi saat Olya dipecat dan benar-benar membutuhkan uang untuk melanjutkan hidupnya, justru si ayah tidak mau membantunya sedikit pun. Di tengah perbincangan, Natasha meminta izin mengganti baju ke dalam kamar sebelum ia merapikan ruangan itu. Sementara itu si Andrei yang sudah ikhlas dan mau berbagi uang tersebut dengan Olya. Namun saat Olya pergi ke dalam kamar untuk menemui sang ibu, tiba-tiba... Ya, betapa kagetnya Olya dan juga Andrei saat mengetahui Natasha sudah tewas gantung diri. Dan di momen inilah secara tidak langsung si Andrei mendapat karma karena ia telah mengkhianati Yevgeny yang mengakibatkan istrinya meninggal. Kini Andrei pun harus merasakan bagaimana rasanya ditinggal istri yang mati secara mengenaskan. Di sisi lain, Matvei memanfaatkan situasi untuk mencoba kabur dari apartemen itu. Tetapi rencananya diketahui oleh si Andrei dan betapa edannya si Olya yang sama sekali tidak peduli kepada si Matvei. Dan justru si Olya dengan sadis menusuk Matvei menggunakan sebuah pisau. Setelah kejadian itu terdengar bel dari luar kamar yang membuat Andrei dan juga Olya sangat panik karena takut jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain. Namun tiba-tiba... Ya, ternyata sudah ada 2 orang polisi di depan kamarnya. Para polisi itu pun mengaku datang ke sana karena mendapat telepon dari tetangganya yang merasa terganggu dengan suara gaduh yang berasal dari kamarnya tersebut. Namun kecurigaan mereka pun harus hilang dalam sekejap setelah mereka melihat KTP milik Olya, yang ternyata anak dari Andrei yang merupakan atasan mereka sendiri. Случайно не дочь Андрея Геннадьевича? Да. Сразу-то не сказали. Он у нас в отделении легенда. Dan di saat kedua polisi itu sudah meninggalkan apartemen, Andrei pun mengajak Olya untuk merekayasa tempat kejadian tersebut. Dengan kata lain, Andrei ingin mengarang sebuah peristiwa bahwa Yevgeny bersama seorang temannya alias Matvei yang sedang mabuk masuk ke dalam kamar apartemen mereka dan mencoba untuk memperkosa Natasha. Dan seolah-olah Andrei dan juga Olya sedang tidak berada di apartemen waktu itu. Namun ternyata Olya tidak peduli sama sekali dengan ajakan si Andrei. Dan tiba-tiba... Saat Olya ingin pergi membawa sekantong uang milik ayahnya, ia pun tidak menyadari bahwa Andrei yang sekarat masih sempat untuk menembak Olya, yang membuat Olya kojor saat itu juga. Hingga pada akhirnya mereka semua harus kojor secara mengenaskan kecuali si Matvei yang terlihat masih bisa bertahan hidup dan langsung mengambil kunci pintu di sakunya Olya untuk kemudian pergi dari apartemen itu. Tamat.